Yo yo yo, Sobat The Lister, kembali lagi dalam segmen On The List kali ini. Apa kabar kalian semuanya? Yang pastinya tetap sehat-sehat saja kan? Buat yang suka jalan-jalan, list kali ini pastinya akan sangat menyenangkan. Yap, seperti yang sudah tertulis di judul, berikut list 5 destinasi wisata yang bisa kamu kunjungi di Pulau Belitung. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini ya. Jangan lupa hidupkan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan list-list menarik kita lainnya. Pulau dengan luas daratan 4.800 km persegi ini terletak di lepas pantai timur Pulau Sumatera. Pulau yang kerap dijuluki Bumi Laskar Pelangi ini tergabung dalam wilayah administrasi Provinsi Bangka Belitung. Tak bisa dipungkiri, melejitnya novel dan film Laskar Pelangi pada tahun 2008 telah merubah pariwisata Pulau Timah ini menjadi lebih berkembang. Selain itu, pulau ini juga dianugerahi garis pantai dengan pasir putih yang lembut serta warna air gradasi biru toska yang jernih. Nah, berikut beberapa destinasi wisata yang sayang jika kamu lewatkan ketika berkunjung ke pulau yang indah ini. Hopping di kawasan Tanjung Kelayang. Untuk menikmati keindahan laut yang mempesona serta pulau-pulau kecil dengan gugusan batu-batu berukuran raksasa, hopping atau menaiki perahu selama seharian adalah pilihan yang tepat. Spot hopping pulau yang ramai dikunjungi wisatawan adalah kawasan di pantai Tanjung Kelayang. Butuh waktu sekitar 35 menit untuk menuju pantai Tanjung Kelayang dari pusat kota Tanjung Pandan. Kalian bisa menyewa perahu nelayan yang memang dikhususkan untuk wisata hopping pulau ini. Biayanya sekitar 250 hingga 400 ribu rupiah tergantung menu makan siang dan jumlah orang yang akan berlayar. Satu perahu mampu menampung hingga 8 orang untuk perahu berukuran kecil dan 15 orang untuk perahu dengan ukuran sedang. Beberapa spot yang akan dikunjungi selama hopping adalah Pulau Batu Berlayar, Gusong Pasir, Pulau Kepala Burung atau Batu Garuda, Pulau Lengkuas, Pulau Kepayang, dan yang terakhir adalah Pulau Kelayang. Selanjutnya adalah Pantai Tanjung Tinggi. Kalau kalian sudah pernah menonton film Laskar Pelangi, pasti sudah tidak asing lagi dengan visual Pantai Tanjung Tinggi ini. Yap, disinilah adegan Bu Muslimah dan para murid-muridnya bermain sambil berlarian di antara ceruk batu-batu besar. Pemandangannya memang hampir sama dengan yang ada di Pulau Lengkuas, tapi di Tanjung Tinggi ini, kondisi perairannya lebih tenang dan landai, sehingga aman untuk anak-anak bermain air. Selain itu, batu-batuannya juga tidak terlalu curam sehingga aman untuk ditanjak karena di beberapa sisi sudah disediakan tangga dan railing untuk pegangan. Buat kamu yang hobi foto, di sini kamu akan puas bergaya di beberapa spot yang tersedia. Siapkan properti dan pose terbaikmu dan voila, mendadak kalian akan menjadi model dadakan. Pantai ini dapat ditempuh selama 10 menit berkendara dari Pantai Tanjung Kelayang atau 45 menit dari pusat kota Tanjung Pandan. Kalian hanya perlu membayar retribusi parkir dan menyewa peralatan untuk atraksi air jika memang dibutuhkan. Destinasi menarik berikutnya adalah Belitung Mangrove Park. Untuk menikmati sunset, tenang, Belitung juga punya spot keren bernama Gusong Bugis. Lebih tepatnya adalah Belitung Mangrove Park. Sesuai dengan namanya, kawasan ini diperuntukkan sebagai kawasan budidaya bakau. Layaknya kawasan wisata hutan bakau lainnya, di sini kalian akan diajak menelusuri jalan-jalan setapak dan sesekali bisa menaiki menara pengawas untuk melihat kondisi kawasan dari ketinggian.
Buat yang lapar, di sini ada beberapa kafe dan restoran yang desainnya cukup unik. Kalau kalian berkunjung di sore hari, kebanyakan tempat-tempat tersebut sudah tutup. Jadi kalau tujuannya memang mau melihat matahari terbenam, siapin saja bekal cemilan dan minuman seperlunya. Tapi ingat, sampahnya dibuang pada tempatnya ya. Salah satu yang menarik dari kawasan ini adalah dermaga kayunya. Dermaga ini menjorok ke arah laut, berbentuk lingkaran. Kondisi air yang tenang di bawahnya menciptakan efek persis seperti kaca. Jadi buat kalian yang suka foto-foto, di sini berpose dengan bentuk apapun akan terlihat stunning. Karena didukung oleh langit yang indah dan juga semburat cahaya matahari yang akan tenggelam. Untuk menuju ke lokasi ini hanya dibutuhkan sekitar 15 hingga 20 menit berkendara dari pusat kota Tanjung Pandan. Tiket masuknya sendiri adalah Rp5.000 per orang ditambah biaya parkir sesuai dengan kendaraan yang kalian gunakan. Tujuan selanjutnya adalah replika SD Muhammadiyah. Beralih ke sisi pulau yang lain, yakni di bagian timur, kalian bisa mengunjungi replika SD Muhammadiyah. Terletak di kawasan Gantong, replika SD ini dibuat untuk mengenang jejak-jejak film Laskar Pelangi yang telah banyak mengangkat industri kegiatan pariwisata di pulau ini. Bangunannya dibuat persis sama seperti yang ada di film, mulai dari materialnya hingga batang kayu yang menopang salah satu dinding bangunan sekolah juga dibuat sama persis. Bangunan kayu ini memiliki 2 ruangan kelas dan 1 ruangan untuk guru. Kondisi di dalamnya persis dibuat seperti aslinya, dengan menambahkan beberapa meja dan kursi kayu, lengkap dengan papan tulis hitam di depan ruang kelas. Di sini kalian akan dapat merasakan atmosfer persis seperti yang ada di film. Banyak spot-spot foto yang bisa menambah koleksi foto liburan kalian selama di mobil Laskar Pelangi ini. Salah satunya di sini. Untuk memasuki replika bangunan SD Muhammadiyah ini, pengunjung hanya dibebankan retribusi sebesar Rp5.000 per orangnya. Untuk mencapai destinasi ini, dibutuhkan sekitar 1 jam berkendara dari kota Tanjung Pandan. Di list kita yang terakhir ada Museum Kata. Museum ini lokasinya sangat dekat dengan replika bangunan SD Muhammadiyah. Jaraknya berkisar sekitar 2 km. Lokasinya di Jalan Laskar Pelangi dan kalian akan langsung mengenali bangunan ini karena sangat mencolok dan berwarna-warni, persis seperti pelangi. Museum Kata ini didirikan oleh Andrea Hirata dan rampung pada tahun 2012. Di dalamnya terdapat sekitar 200-an karya sastra dari penulis dalam dan luar negeri, serta semua karya-karya Andrea Hirata. Museum ini didirikan di atas bangunan rumah berusia 200 tahun. Jadi struktur dan bentuknya masih sama dengan yang aslinya, hanya saja terdapat sedikit renovasi di warna dan penambahan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Terdapat ruang serbaguna yang bisa menampung hingga 100 orang, serta ada kedai kopi Kuli namanya, yang interiornya sama persis seperti kedai-kedai kopi pada zaman dulu. Untuk memasuki museum ini, kalian akan dikenakan retribusi sebesar Rp50.000 per orangnya. Tiket sudah termasuk sebuah buklet yang berisi biografi dan cuplikan karya-karya dari Andrea Hirata.
Nah, itu dia 5 destinasi yang bisa kamu kunjungi ketika datang ke Pulau Belitung. Selain 5 destinasi tersebut, masih banyak lagi tempat-tempat menarik yang bisa kamu kunjungi di Pulau Timah ini. Mulai dari wisata alam, wisata budaya, hingga wisata kuliner, semuanya lengkap. Sebelum berkunjung, pastikan dulu cuacanya mendukung atau tidak ya, karena ada bulan-bulan tertentu yang mengakibatkan kondisi di perairan sekitar pulau keruh dan tidak bagus. Sekian dulu list destinasi wisata menarik di Belitung. Pastikan kamu subscribe channel ini dan like videonya jika kalian suka. Silahkan tulis di kolom komentar mengenai list-list apa saja yang ingin kita bahas ke depannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ciao!